Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama khatib berwasiat untuk kita semuanya, istiqomahlah di dalam ketauhidan, di dalam hidayah yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Ikrar pengakuan dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat yang bisa memberikan kesembuhan terhadap berbagai penyakit yang dialami oleh makhluknya selain Allah Sang Maha Penyembuh. Tidak ada zat yang bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan ke dalam hati hambanya kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memasukkan si manusia, si hamba ke dalam surga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, kalimat tauhid ini adalah wasilah, bahan pertimbangan bagi Allah untuk memaafkan, untuk mengabulkan harapan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun derita yang dialami oleh manusia, oleh kita, problem masalah yang dihadapi oleh setiap kita, tetap istiqomahlah di dalam ketauhidan tersebut. Tidak setiap manusia yang ada di muka bumi ini mendapatkan hidayah tersebut. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ikrar ketauhidan kita yang sudah terpatri di dalam hati, lalu kita ucap, lalu kita buktikan di dalam amal perbuatan kita. Mudah-mudahan itu menjadi bahan pertimbangan Allah untuk mengampuni segala kesalahan, dosa yang kita perbuat selama hidup di muka bumi ini. Ketika si hamba, si manusia tidak ada dan tidak memiliki keyakinan, keimanan, atau keimanan tersebut rusak, maka sungguh si hamba tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang perlu kita ingat bahwa di saat si manusia mengimani Allah, sungguh Allah tidak punya kepentingan terhadap iman si manusia. Ketika si hamba bertasbih, bertakbir, bersedekah, berinfak, Allah tidak memiliki kepentingan terhadap tasbih, takbir si hamba. Ketika si hamba mengucapkan Allahu Akbar, jangan pernah berpikir Allah Maha Besar lantaran takbirnya si manusia. Ketika si hamba, si manusia mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah, kesucian Allah, bukan lantaran tasbihnya makhluk. Ketika si hamba bersedekah, berinfak, kekayaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu untuk kembali ke si hamba, ke si manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Dan jangan pernah berpikir di saat kita bungkam, di saat kita ingkar, kufur, musyrik kepada Allah, lalu Allah terganggu. Tidak. Allah tidak akan terganggu karena kekufuran si manusia. Ketika si manusia bakhil, tidak berinfak, bersedekah, berzakat, Allah tidak akan termiskinkan oleh kebakhilan si manusia. Wa may yafur, barang siapa yang kufur, kata Allah, fa innallaha ghani, Allah Maha Kaya, tidak akan pernah miskin. Hamidun, Allah tetap terpuji, tidak akan terhina lantaran kekufuran, kebungkaman si manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa munajat kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami lidah yang senantiasa basah menyebut asma Engkau. Maka para hadirin rahimakumullah, di saat kita berzikir, di saat kita beribadah, sungguh semua itu adalah kembali untuk kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita hari ini ada di tengah bulan yang mulia. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan bilangan yang sudah Allah tentukan, dan kemudian ada 4 bulan yang Allah hormati, yang Allah muliakan. Satu di antara yang 4 adalah bulan yang sekarang kita berada, yaitu bulan Muharram. Kemudian kita saksikan ada manusia-manusia yang menghormati
bulan Muharram ini dengan cara yang tidak syar'i, yang keluar dari konteks apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang direkomendasikan oleh Rasulullah adalah bukan puasa yang seperti dilakukan oleh Yahudi ataupun Nasrani. Ritual ibadah yang dicontohkan, yang direkomendasikan bukan seperti yang dilakukan oleh komunitas Syiah. Muharram, 10 Muharram adalah puncak acara bagi komunitas golongan tertentu, yaitu Syiah. Kalau kita simak, kita lihat, kita perhatikan di negeri-negeri yang mayoritas Syiah, sungguh amat sangat luar biasa mereka melakukan ritual. Mulai dari nepuk dada dengan berselawat, bahasa mereka berselawat menyebut nama keluarga besar Ali ibn Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah, sambil memukul-mukul dada mereka, hingga mereka sampai melukai diri sendiri dengan pisau yang tajam. Ada beberapa kelompok ataupun bagian dalam hal melukai diri sendiri. Ada yang melukai di bagian dahi dengan pedang ataupun dengan pisau. Ada yang dengan ujung rantai, dan ujungnya adalah pisau. Mereka pukulkan ke punggung mereka hingga mereka tak sadarkan diri dan pingsan, dan tak sedikit yang kemudian akhirnya mereka harus dirawat di rumah sakit, dan kemudian tak sedikit pula yang kemudian wafat dan meninggal dunia dalam acara ritual seperti itu. Dan bagi mereka semakin banyak darah yang keluar, semakin besar pahala yang akan mereka peroleh. Itu asumsi pemahaman mereka. Muncul pertanyaan, pertama, apakah Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh atau sahabat memberikan contoh ritual seperti itu? Tidak. Tidak ada. Kedua, lalu kenapa mereka sebegitu hebatnya sampai mereka melukai diri sendiri? Azab Allah. Allah mengazab mereka dengan tangan-tangan mereka karena kelancangan mereka menuding Ummahatul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelacur, selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Allah mengazab mereka lantaran kelancangan mereka terhadap para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang di langit. In tadaitum ihtadaitum. Ketika kalian ikuti jejak mereka, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Namun mereka orang-orang Syiah menuding Abu Bakar, Utsman, Umar pengkhianat terhadap risalah ini, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka menuding bahwa Hafsah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakar adalah yang meracun Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah wafat. Sebegitu sadisnya tudingan mereka. Akhirnya hakim yang maha adil, Allah mengazab mereka. Setiap tahun mereka melukai diri sendiri, mencabut diri sendiri, menuding manusia berselingkuh, menuding siapapun berselingkuh. Maka ketika tidak ada bukti, hukum cambuk bagi yang menuding tersebut, dan Allah menggerakkan mereka untuk mencambuk diri sendiri dengan rantai dan pisau yang tajam. Ma'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Husain cucu Rasul alaihi salatu wasallam syahid di Karbala, Irak, yang kemudian dipenggal kepalanya oleh musuh Allah. Husain rela mengorbankan harta, nyawa, ia hibahkan seluruh potensi dirinya untuk mempertahankan risalah Islam, untuk mempertahankan syariat Allah, hingga ia wakafkan seluruh potensi dirinya dan termasuk nyawanya. Gugurlah Husain cucu Rasul alaihi salatu wassalam sebagai syuhada. Sedihkah kita? Tentu kita sedih. Sebagaimana kita pun merasakan sedihnya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Hamzah dimutilasi oleh musuh Allah waktu perang Uhud. Namun hadirin rahimakumullah, kesedihan bukan berarti harus terus berlanjut sedih dan sedih sampai kapan kita tidak akan pernah berakhir. Tidak. Hanya saja bagi Allah akan memberikan azab kepada mereka yang
ilhad, berlebihan, nyeleweng dalam pemahaman-pemahaman yang benar. Maka hadirin rahimakumullah, di Indonesia komunitas Syiah ternyata sudah cukup ramai. Hampir setiap tahun dan setiap Muharram mereka menyelenggarakan acara ini, walaupun belum ke tingkat yang melukai diri sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, perlu kita mengawal anak cucu kita sehingga tauhid mereka, la ilaha illallah yang terpatri di hati mereka, tidak terkontaminasi oleh paham-paham yang merusak ketauhidan tersebut. Ketika tauhid rusak, maka Allah tidak membutuhkannya. Tidak ada maaf bagi si manusia yang rusak tauhidnya. Hadirin rahimakumullah, apakah Syiah itu Islam? Tidak. Mereka tidak mengenal sholat Jumat. Sholat sehari semalam cukup 3 kali. Mengakhiri salam, mengakhiri sholat kita salam ke kanan dan ke kiri. Mereka dengan menepuk paha. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku laksanakan. Mereka tidak. Sujud, mereka tidak akan sujud menyentuh tanah manapun, lantai manapun, kecuali ada batu kecil yang mereka bawa ke setiap tempat ketika mereka akan salat, disebut turbah. Batu itu terbuat dari tanah Karbala. Maka hadirin rahimakumullah, pemerintah Saudi yang akhirnya memutuskan melarang komunitas Syiah dari Iran untuk berhaji dan berumrah beberapa periode terakhir, karena mereka senantiasa membuat ulah di tanah suci. Bagi bapak dan ibu yang pernah umrah ke sana, lihat hari Jumat di saat kaum muslimin sibuk salat Jumat, komunitas Syiah jalan-jalan, karena bagi mereka salat Jumat tidak ada dalam Islam. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, pemahaman seperti ini sudah merajalela dan banyak di negeri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, kawal anak cucu kita, jangan sampai mereka terkecoh oleh pemahaman-pemahaman yang akan menghancurkan akhirat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.